Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya berupa kemudahan, kekuatan melaksanakan perintah-perintah agama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersyukur akan ditambah-tambah kenikmatan tersebut. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah SWT, kita akan diancam dengan azab yang pedih. Saudara-saudaraku, dalam setiap amal-amal agama, sekecil apapun amal agama tersebut, Allah SWT telah sediakan setidaknya 3 hal. Yang pertama, hidayah. Maka dengan hidayah ini, orang yang paling buruk sekalipun, orang yang paling jahat sekalipun bisa menjadi orang yang sebaik-baiknya dengan adanya hidayah. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah ragu, jangan pernah malu, minder mengerjakan amalan. Walaupun orang mengatakan amalan ini amalan yang kecil, amalan yang remeh, siapa tahu amalan yang di mata manusia kelihatan kecil, remeh, di sisi Allah SWT amal yang dinilai dan mendapatkan ganti berupa hidayah. Dengan hidayah ini maka manusia akan selamat. Yang kedua, amalan walaupun kecil bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa musibah-musibah, bala bencana dan sebagainya itu sebab dosa-dosa manusia. Maka selama dosa-dosa itu belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT, selama itu musibah-musibah, bala bencana itu akan ada terus. Dengan amalan-amalan, walaupun kelihatan amalan kecil, Allah SWT ridho, kemudian Allah SWT jadikan asbab ampunan terhadap dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa pada amalan-amalan yang lain, maka insya Allah dengan dihapusnya dosa itu, musibah, bala bencana akan berakhir, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus saja kita beramal. Siapa tahu dengan amalan ini akan menjadi asbab diselesaikannya semua masalah-masalah kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita walaupun kecil akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Masalah sebanyak apapun, serumit apapun, seberat apapun, itu masalah untuk kita, bagi kita masalah, bagi Allah tidak. Kemudian dengan asbab amalan kita, Allah SWT ridho, kemudian Allah tolong kita, selesai semua. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kalau kita tidak ditolong Allah, siapa lagi yang akan menolong kita? Kalau kita tidak ditolong Allah, lalu bagaimana kita itu? Kita berhajat mutlak kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita mengamalkan agama, dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya di balik amal agama ini walaupun kecil itu pasti akan datang 3 hal ini tadi. Hidayah, ampunan, dan pertolongan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Dan kita tidak boleh meremehkan amalan orang lain. Merasa kita amalannya lebih banyak, lebih besar, seakan-akan lebih penting, kemudian kita merasa bahwa amalan saudara kita itu alah remeh, kemudian kita menyombongkan diri, apalagi sampai menyalah-nyalahkan, ini tidak boleh. Khawatir nanti kemudian
ya, itu akan menimbulkan kesombongan, ya, sehingga kemudian amal kita yang kelihatan banyak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah ada seseorang, ya, dia ahli ibadah, banyak ibadahnya. Ketika dia sedang ibadah, sedang sujud, tiba-tiba ada orang fasik menginjak lehernya. Maka orang ahli ibadah ini marah, ya, kemudian dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wah, ini berat sekali kata-kata seperti ini. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, ya, dosa sebanyak apapun, ya, seberat apapun akan diampuni kecuali doa syirik, ya. Maka Allah SWT berhak mengampuni siapapun. Kok kemudian kita mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu? Ini sudah mencatut nama Allah, ya. Maka hati-hati, sehingga akhirnya apa? Amalan orang yang sebanyak apapun itu dari ahli ibadah ini tidak diterima oleh Allah SWT, karena dia sudah mengklaim sifat Allah SWT yang tidak mengampuni. Terhapus itu amalannya, dan orang yang fasik tadi diampuni oleh Allah SWT, diberikan petunjuk. Nah, jadi penting sekali jangan sampai kita kemudian meremehkan amalan, kita kerjakan amalan dan selalu berharap. Dan kita tidak boleh menyombongkan diri dengan amalan-amalan, tapi yakin dengan amalan boleh, ya. Yakin, harus, bahkan wajib kita, karena ini amalan diperintahkan Allah dan Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan tadi, maka kita harus yakin. Jangan sampai kita ragu, saya mengamalkan ini, apa nanti diterima ya, apa nanti bisa selesai masalah saya, apa nanti akan jadi ashabidayah. Jangan, ya. Kita kerjakan dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah SWT. Tetapi kita jangan menyombongkan diri, ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.